Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasuluna bil haqq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kewarasan, kelonggaran pada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah. Tanpa kuasanya Allah mungkin kita tidak akan bertemu, tapi semua berkat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya juga ucapkan syukur kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan dari Pak Sarno. Nah, ini juga merupakan satu kebanggaan tersendiri dan terharu saya, ternyata masih ada warga masyarakat yang masih peduli dengan yang namanya perpolitikan. Nah, sebelum cerita tentang perpolitikan, perkenalkan dulu. Nama saya, nama lengkap tuh Sigit Sutrisno. Saya tinggal di Jalan Wiratno atau di daerah Jalan Duku RT 01 RW 9. Kalau dari Jalan Wiratno itu ada Balai Kesehatan Angkatan Laut. Nah, depannya ada Bakul Mendoan yang udah legend. Nah, itu saya belakang di situ. Saat ini sampai hari ini, sampai besok Februari, saya status masih sebagai pekerja TKJP di bagian Komrel. Kalau Komrel itu istilahnya humasnya Pertamina. Cuma gara-gara nyalek besok saya di PHK. Mulai per 1 Februari saya di PHK. Gara-gara nyalek. Nah, ini memang aturannya tidak seimbang. Pada yang tidak boleh itu TNI, Polri, ASN, kemudian karyawan BUMN. Sementara saya bukan karyawan BUMN, tapi kena yang namanya undang-undang yang tidak berpihak kepada wong cilik. Belum jadi, belum duduk sudah ditakutkan, sehingga saya harus menerima dampak dari aturan yang sudah mulai kekhawatiran, ketakutan, karena saya berangkat dari aktivis Federasi Serikat Migas Cilacap. Jadi saya dari tahun 99 itu sudah malang melintang membentuk serikat-serikat buruh di migas. Jadi sudah berkali-kali yang namanya mengisi pernyataan, dipindah bagian, naik golongan diturunkan lagi, jadi tukang ngepel, tukang nyapu, bikin wedang, tukang OB ya. Okay. Itu saya pernah alamin semua karena saya dianggap vokal. Halo, Pak. Dianggap sukanya tuh ngelawan. Padahal perlawanan saya itu bukan karena saya salah, tapi dikala ada ketimpangan, dikala ada penindasan, dikala tidak ada keadilan, biasanya saya suka nggak terima. Coba zamannya bujangnya nyong benak anak kancaku digebu, nyong paling ora terima. Termasuk teman-teman saya ada yang di PHK, saya juga paling nggak terima. Kalau memang benar saya bela. Itu awal ceritanya saya dari tahun 99 membentuk satu wadah serikat sampai akhirnya berbentuk yang namanya federasi. Jadi kalau serikat itu berawal dari namanya paguyuban, kemudian dilegalkan untuk mendapatkan pengakuan dari Menkumham itu menggunakan namanya serikat. Tetapi dengan nama serikat itu hanya punya nilai tawar hanya sebatas antara pekerja dengan perusahaan. Nah, untuk biar punya bargaining dengan dari disnaker, bupati, bahkan dengan anggota dewan, itu harus naikkan level, namanya organisasi naik jadi namanya federasi. Nah, saat ini saya berada di kepengurusan federasi, yaitu Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap. Nah, dari perjuangan itu yang tadinya kita itu sistemnya itu gaji upahnya rendah banget Cilacap itu. Nah, kita memperjuangkan dari tahun 2000 yang namanya demo, aksi,
itu kita masih bisa mengawal, termasuk ada PHK sampai sudah ada orang nggak apa-apa cuma berobat dipecat, dicapnya pengguna narkoba, padahal hanya sebagai konsumsi obat lagi sakit di PHK. Kita perjuangkan, alhamdulillah balik kerja lagi. Cuma yang terakhir kemarin ada teman kita dari AMT, namanya itu awak muat tangki, super tangki, gara-garanya itu yaitu mereka pengurus upahnya dikurangi, terus teriak, loh kenapa upah dikurangi tanpa konfirmasi, alasannya COVID. Padahal yang namanya COVID kan merata seluruh Indonesia ya Pak, tetapi yang dikurangi dipotong upahnya cuma yang ada di Cilacap. Ini kan lucu, makanya mereka mempertanyakan, baru mempertanyakan pecat Pak, dari 4 orang pecat. Mulai protes yang lainnya, tambah lagi 7, protes lagi tambah lagi 15, makin bertambah yang dipecat. Karena sudah mulai arogansi pengusaha saat ini, sudah mulai istilahnya berani melanggar undang-undang. Waktu itu undang-undangnya masih bisa berpihak, artinya saya bisa membela bagaimana teman-teman dari buruh itu tidak di PHK. Tetapi ya itu kembali, orang-orang yang saat ini duduk mewakili kita yang katanya anggota dewan, itu membuat satu undang-undang yang justru melegalkan itu semua, yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak udah pernah dengar ya, sering ya dibilang, namanya Omnibus Law. Itu hanya melegal yang namanya pecat, itu dilegalkan. Kalau perusahaan tidak suka, ya udah, akhirnya kita mau membela gimana, sampai akhirnya kita demo di DPRD, sampai harus beradu visi dengan aparat keamanan. Itu pun tidak bisa berbuat apa-apa karena aturannya udah legal. Loh kamu mau protes apa, aturan udah seperti itu? Nah itulah Bu. Dari pengalaman itu menyebabkan kami dari serikat-serikat buruh yang ada di Kabupaten Cilacap akhirnya memutuskan, selama ini berjuang tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena orang-orang wong dewek semua wakili, termasuk nelayan, termasuk petani. Itu tidak ada orang yang betul-betul murni dari pergerakan perjuangan kaum petani, nelayan, PRT, bahkan dari partai buruh itu sudah mengajukan namanya peraturan undang-undang PRT. Dari 2015 sampai sekarang tidak pernah diketok palu sama anggota dewan. Karena apa? Ya kembali tidak ada wakil kita yang betul-betul pro, yang tahu persis kondisi dari PRT. PRT itu pembantu rumah tangga Pak. Kan kalau Bapak lihat pembantu rumah tangga itu kan sama-sama pekerja, cuma kerjanya ke orang ya kan, pembantu. Cuma aturan perundang-undang gajinya berapa, jaminan sosial berapa itu nggak ada sampai saat ini. Termasuk yang di luar negeri juga nggak ada. Sehingga kalau yang namanya PRT kan untung-untungan, bekerjanya oleh majikan sing kepenak, ya kepenak. Tapi kan kalau akan lebih bagus kalau diatur ada undang-undangnya, bahwa upahnya sekian, jam kerjanya sekian, kayak pegawai loh. Itu nggak diketok palu sama DPR sampai sekarang. Itulah yang menyebabkan Partai Buruh yang berdiri tahun 1999 itu tidak pernah diberi kesempatan untuk ada yang duduk wakilnya Bu, karena selalu kritis. Yang selalu ngawal demo kenaikan upah, yang selalu ngawal namanya perselisihan pertanahan di Rempang dan sebagainya, itu Partai Buruh. Partai yang lain mana? Nggak ada. Termasuk kemarin demo pengupahan karena kita nutut upah 15%. Setiap provinsi, kabupaten sampai Jakarta, Partai Buruh yang dampingin, yang ngawal. Kenaikan BBM, Ibu udah nggak tahu kenaikan BBM udah sampai berapa nih sekarang? Kenaikan beras dari dulu 9.000 sekarang udah berapa Bu? Beras sekilo? 15 kilo. Sementara upah tidak pernah dinaikkan Bu. Lah bagaimana ketimpangan harga antara harga pokok dengan gaji yang kita terima. Bahkan seperti buruh kuli bangunan yang namanya kuli, itu di aturan undang-undang sudah jelas per hari paling minim itu 126. Prakteknya yang kerja di Pertamina yang kontrak itu masih ada yang dibayar 80.000, 75, ya kan, 70. Itu pada menyalahi aturan.
Tapi sekarang dilegalkan oleh undang-undang cipta kerja itu. Terus gimana saya mau belainnya? Dasarnya apa kamu belain ini teman kamu? Sing butuh anak gitu. Iya, bahasanya gitu. Nyatanya sing butuh anak, lembah itu kerja. Lembah, apalagi sekarang ada mafianya kerja telungan bayar maning kan ngerti-ngerti rampung. Itu yang terjadi sekarang. Makanya dengan lahirnya Omnibus Law itulah yang tadinya Partai Buruh hanya diinisiatori atau sayap-sayap hanya satu konfederasi namanya KSPI. Sekarang hampir seluruh organisasi dari buruh, KSPI, SPMI itu serikat-serikat buruh nasional itu gabung, termasuk dari buruh tani, nelayan, dalam organisasi itu gabung menjadi Partai Buruh. Sehingga di tahun 2023 ini Partai Buruh mampu menguasai di 35 provinsi berkat bersatunya karena penindasannya sudah masif. Artinya bahwa buruh sudah semakin termarginalkan, terdolimi. Ayo bangkit bersatu untuk bagaimana kita bisa pengen merebut kekuasaan seperti yang ada di Korea, di Jepang. Itu yang berkuasa siapa? Partai Buruh, Pak. Johnson itu Partai Buruh. Makanya gajinya gede kalau yang kerja di Korea, di Jepang, di Jerman, di Inggris. Itu kesejahteraannya bagus. Karena apa? Yang berkuasa Partai Buruh. Sehingga dihargai pekerja itu. Beda dengan kalau selama ini kita hanya masih dijadikan objek, dimanfaatkan. No bos, partai wong cilik. Begitu dulu karena dia bukan dari basic pergerakan aktivis buruh, apa mana harus bayar, wis tak tuku suaramu, tak bayarnya nih. Berarti ya wis rampung. Hanya batas itu. Soal besok programnya suka-suka saya. Wis tuku kan rampung, tak tuku apa nuntut apa ke program apa. Makanya di Partai Buruh sekarang dibalik, nggak boleh larangan ngasih karena kamu besok ibaratnya saya nanti kalau dulu akan bekerja untuk siapa? Untuk rakyat. Gampangnya kerja nggak kowe sing bayar kudune siapa? Rakyat kan, karena yang kerja nggon jenengan kabeh. Lan jenengan sudah bayar melalui pajak. Maka bayar saya. Kalau sampai saya kebalik bayar maring warga nggo tuku benyong jagung jadi wakil ya jadi salahna nek punya korupsi ngebalik nasi rumasannya wis tuku. Makanya di Partai Buruh ada larangan tidak boleh money politik, nggak boleh sama sekali. Bahkan untuk daftar cak di Partai Buruh begitu daftar ada namanya sistem silon, sistem online-nya. Begitu kita daftar entry registrasi, kalau bukan dari buruh ataupun NIK-nya tercatat di BPJS Kesehatan di Departemen Tenaga Kerja itu akan tertolak. Sehingga pengusaha-pengusaha yang pengen nyusup itu tertolak. Bahkan ini cerita di luar ini ya konteks. Partai Buruh pernah dibeli di Cilacap semua dibayarin sama yang nama bos namanya. Dibayaran. Berapapun dibiaya yang penting bisa dulu. Tapi kita rapat aja sepakat. Kita kan Partai Buruh nih. Nanti kalau misalnya anak buahnya itu gaji yang murah, rendah, ada PHK, kita ngobelainnya kan susah. Karena udah ngerasa dibayar sama bos itu. Ayo sepakat wis kekosongan lah semampunya, sebisanya. Makanya dari serikat-serikat urunan anak sing 20.000, anak sing 1.000, anak sing 2.000 urunan. Supaya apa? Membentuk satu organisasi yang namanya partai di Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah lolos verifikasi. Tinggal nyari calegnya. Golek gua caleg angel ya Allah ditawarin nyalek gelem ora buruh. Ora pada betirat. Ora jadi emang ngebayar. Ya ora bae. Tetep langkah sing gelem. Ujung-ujunge ya kowe bae. Aduh, lah nyonya pada bae kok ora kowe bae karena kowe sing biasa padu karo polisine, padu karo dewan. Ya ora merga padu. Pokoknya lah kok. Ayo tak dudukan semua. Kowe arep jerumus nanyong apa benar mendukung? Tak takoni kabeh. Nah, mendukung ya temenan serius. Nek daripada nyuwis nyemplung nyaluk ternyata kok minggat pada bae misalnya arep tawur nyuwis ngarep dewek boten jeremburi salah wis pada minggat kabeh. Ya dikeproke dewek kan. Bonjrot kan. Nah, akhirnya teman-teman wis Mas tak dukung. Alhamdulillah ini ada militan-militan sini
Ibaratnya saya ngadain seperti ini pun kadang-kadang kok didus priya. Wis engko nyong senake. Nyong banyune. Kadang seperti itu, Pak. Itu yang terjadi. Termasuk ini saya punya temennya kayak Pak Yanto Buyanto itu setiap hari keliling. Karena pengen apa? Generasi ke depan anak cucu saya tidak ingin yang seperti sekarang. Lapangan kerja terbuka. Sekarang buruh-buruh kasar bisa ditempati oleh orang-orang asing, orang-orang Cina. Ini kan karena apa? Hasil kebijakan politik juga, Bu. Jadi ibu-ibu yang misalnya bapak-bapak yang golput, yang nggak peduli politik, tetap akan kena dampaknya dari politik. Mau nggak mau. Walaupun pelannya orang urusan karena politik yang ngono, tapi tetap kena. Ujung-ujungnya anak sekolah empuk bayar, kemudian bensin tuku yang bayar, regane piro bayar, padahal larang orang apa mundak ke bensin. Itu hasil apa? Keputusan politik. Kalau menghindarkan apa tetap karena kehidupan kita ini dipenuhi dengan yang namanya kebijakan-kebijakan politik. Termasuk harga beras mudah kan apa? Ya ke politik juga. Harga sandang pangan ya politik juga. Termasuk ekspor impor kebijakan semua itu dari keputusan-keputusan politik. Termasuk program BLT, program segala macam. Lah pemerintah sebagai regulator pengumpulan dana-dana pajak itu dialokasinya prone maring sapa. Nek sumpanan prone maring pengusaha ge tanah lahan ke mending go pengusaha bae, go investor. Terjadilah ibaratnya untuk ketahanan pangan dibikinlah yang namanya real estate untuk membangun sawah, kebun, sing ngelola perusahaan. Akhirnya rakyat supaya jadi kuli perkebunan. Itu yang terjadi sekarang. Beda zamannya Harto ditramigasina diwai lahan hektaran, digarap, digaji selama 2 tahun, diwai pasokan sampai nanti bisa mandiri. Itu yang terjadi dulu. Kalau sekarang lahan dikuasai oleh siapa sekarang HGU-nya? Oleh para pengusaha. Sementara akhirnya apa? Kon dadi kuli kan orang benar gue aturan gue. Maka kenapa bisa muncul keputusan politik? Ya tinggal sing jago nang kana gue prone karo siapa, balane siapa. Itu yang terjadi. Ya sekarang kayak kerja. Jenengan nek kerja sikit mesti kudu ana sing gawe bener ora? Karena sistem dinasti, sistem KKN ini kuat. Enggak ada open terbuka melalui disnaker, ada pendaftaran. Sikit ora kudu ana sing gawe, wis gawane siapa, gawe apa. Kadang bayar segala macam. Lah sing ora duwe dulur misalnya nyopen mlebu nang Pertamina ora ana dulur nang Pertamina, lah kapan bisa mlebu Pertamina? Sistemnya kayak gue. Sok pada tak kenal maka tak sayang. Nah, itu terjadi. Nak kenal kan kayak runtai dengan Mas Satrio. Makanya sikit nang Pertamina isine ya ponakan, adine, anaknya pembantu malah isi bisa kegawa mlebu. Asal PR karo juragane. Itu di Pertamina seperti itu. Dan itu merambat ke seluruh instansi. Ke pemerintahan pun sama. Sing bisa menginstansi pemerintah kok dulur siapa sih gawa pasti itu terjadi. Lah wong pimpinan-pimpinan wis nyontoni kayak gue. Ya enggak? Otomatis ke bawah juga akan ikut seperti itu. Itulah yang terjadi. Itu semua karena keputusan politik. Maka saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak semua kalau tidak ikut politik, memikirkan politik, maka akan tergerus sendiri. Maka harus punya sikap. Nyong harus terlibat di politik supaya apa? Bisa ikut turut menentukan nasib kita ke depan. Nah, orang yang ikut menentukan, milih salah. Nyong milih sih bayar-bayar. Nah, gue mulai nek wis arep milih kok sih bayar. Aja salahna sing liyane malah kena imbase. Gara-gara contoh misalnya nyong nopo si A. Aturan kebijakan tidak pro karo jenengan. Jenengan kena imbase gara-gara nyong sing milih. Atau gara-gara nyong golput, akhirnya sing menang sing dipilih jenengan, anu ora bener. Akhirnya nyong juga kena dampak kebijakan-kebijakan itu salah siapa? Ya kita juga saat memilih. Maka kita harus belajar cerdas, kritis, memilih siapa sing dadi wakilku. Bila pun kita wajib juga istikharah untuk memohon ya Allah, itu orangnya amanah enggak, latar belakangnya apa. Maka rekam jejak itu penting. Jangan sampai yang dipilih wong rekam jejaknya penculik, rekam jejaknya meja koruptor, bekas napi, kok sih dipilih?
itu akan membahayakan kan itu rekam jejak berarti pernah ngelakoni ya wis pernah pengalaman kan bahasanya iwe itu yang harus kita cekapi kita kritisi sebagai warga masyarakat supaya apa 5 tahun ke depan wakil-wakil kita itu betul-betul orang-orang yang memang berasal dari wong kiri yang tahu persis penderitaannya. Satu kadang masih istilahnya kan udah terbentuk ya dari zamannya masih bujang sampai ini. Kalau ada ketimpangan, ada kebijakan itu kadang pengen nangis, pengen gembor mau berbuat bagaimana. Tapi nek saya kira berbuat apapun nggak bisa. Karena apa? Undang-undangnya wakil sinangkana bukan dari orang-orang yang pro dengan kita. Lah kus demo nang ngarep DPR kuar-kuar gembar-gembor ya mung percuma karena sing nampung nang wakil rakyat yang DPR oranan Bu. Dadi sing mau dilebokna kantong lebokna maning terus ngasuke medang bareng karo misalnya karo Pertamina misalnya ataupun karo perusahaan apa. Oke, ini anak buah pada demo kepriye? Abdi lanjut apa? Oh, Pak. Awe amplop, wis kantongnya rampung, wis begitu yang ketemu karo sing demo, wis beres semua abdi turusi. Tekan sprene ora rampung. Karena apa? Wis cincai. Itu yang terjadi Bapak-bapak Ibu-ibu. Maka Partai Buruh lahir bangkit dari penindasan yang terjadi dengan berkurangnya tenaga kerja yang saat ini lapangannya semakin sulit karena sudah didominasi oleh orang-orang yang memang sudah berada di dalamnya KKN, nepotisme dan lain sebagainya, bahkan kebijakan pemerintah sekarang tenaga-tenaga kasar dari luar negeri pun sudah boleh masuk, termasuk dokter-dokter luar negeri sudah boleh masuk. Persaingannya sehingga wong lokal dengan orang asing ini akan semakin berat. Dan anehnya di Jepang, ponakan saya kerja di Jepang, itu gaji yang lebih tinggi tetap penduduk lokal. Pendatang itu kalau tidak punya skill, tidak punya kemampuan sama, ya murah. Tapi nang Indonesia kebalik. Tenaga kasar pun malah gaji lebih gede timbang tenaga lokal. Pada tukang ngelasnya Kang Cina 30 juta, tukang ngelasnya Indonesia mau 3 juta. Kira-kira adil apa adil? Itulah kebijakan politik yang saat ini terjadi. Kalau aturan dulu di PP 13 aturan perundang tenaga kerjaan, yang tenaga asing yang boleh kerja di Indonesia harus minimal menguasai bahasa Indonesia, minimal sudah tinggal 5 tahun di Indonesia. Kalau sekarang bebas. Orang ngerti bahasa Jawa, ngerti bahasa Indonesia, besok tinggrudung, ngerti kadang bengi-bengi pada keluyuran melaku-melaku ngalong itu. Pernah berurah Pak? Dan itu setiap kita dari serikat melaporkan ke dinas, ke dewan, pura-puranya disidak, ternyata di pabrik sudah tidak ada orangnya. Pada ngumpet ngendi jajal. Aneh kan? Itu terjadi di PLTU Karangkandi Antipalo itu seperti itu. Orangnya banyak begitu kerja, karena kita kan ada orang-orang kita di sana juga yang kerja. Wong Cina nakit banget begitu ada sidak hilang. Marendi kan, lucu kayak masa kayak apa wong Cina kayak meding kan begitu anak ditengok ora lanang hilang. Aja-aja ki anu anak buahnya blorong sih nang kene kan. Kan enggak ternyata kan begitu udah ada informasi karena bocoran informasi ada kong kali kong cincai di bawah tangan. Jika ada sidak mereka dipiknikan ke Jogja, dipiknikan kemana? Atau mereka punya bunker-bunker kayak di Monowari, Sulawesi. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan hari ini memang sengaja Partai Buruh hadir ingin memperkenalkan, walaupun saya yakin Bapak-bapak Ibu-ibu itu baru mengenal, baru tahu jeneng ternyata anak Partai Buruh, ya kan? Baru tahu kan ya Bu ya? Baru tahu saya yakin karena ya baru ada kesempatan untuk mulai mempromokan, mensosialisasikan ya. Kesempatan tahun-tahun 2023 itu aja apa urung apa-apa sing pada nyalek sing pada jadi tim saya pada dipecati wejan maksudnya kon wedi ben aja gelem dari caleg ben aja gelem sosialisasi tentang Partai Buruh karena khawatir kalau Partai Buruh berkuasa maka tingkat kejahatan yang kebijakannya pro dengan oligarki para pengusaha akan berubah berbalik untuk bagaimana mensejahterakan kaum buruh. Siki sing daripada dodolan warung, dodolan keling, sing tuku sing berdasi apa sing kaya bengklase penginyongan buruh sing tuku sing larisna warung. Buruh bok sing larisna.
Angger buruh lebih sejahtera gaji akan semakin tuku. Tapi nek kalau nggo tuku nggo jajan ora ana, akhirnya pada puasa ora tuku gaji murah, boro mikir nggo jajan. Anak lah iya. Padahal kalau pemerintah setuju asalkan buruhnya disejahterakan, gajinya dinaikkan, bakul-bakul juga akan bertambah naik. Termasuk petani nih Bu. Petani kesalahan fatal saat ini kebijakan aturannya. Contoh lah, kalau pemerintah pro terhadap petani, lahan-lahan yang saat ini dikuasai oleh para pengusaha-pengusaha perkebunan, wah namaring petani kon ngolah tanah pemerintah yang penting digarap nang wargane nang rakyat. Masih ora seneng engko dijamin kowe tak kon nandiki lane semene ke bibite ke pupuke tak wae kabeh bar ke panen tak tuku kae jaman harus dituku ae ana beras jatah karyawan karena wajib tuku berasnya petani maning dupuk aja malah impor sing terjadi. Lah penguasa saat ini malah karena numpang pinginnya bisnis. Pas panen gawe dimurai dituku. Karena impor beras. Kang Cina, kang Vietnam. Begitu berasnya kang cepat dol meng luar bati. Tukune maring beras murah maring ngene tibane murah banget didole larang. Kudunya penguasa itu mengayomi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat malah justru kebalikan go bisnis. Rakyat gue bancakan itu karena kebijakan politik. Tidak ada sistem kontrol, tidak ada penegakan. Ya gampangnya contoh lah. Ini yang terjadi yang saat ini sedang saya rasakan. Aturan PKPU yang tidak boleh nyalek adalah karyawan BUMN. Itu aturan PKPU. Tapi Pertamina gawe aturan dewek sapa bae sing kerja nang kene mbok kontrak volume, mbok kontrak apa jenenge tenaga ahli daya ora oleh nyalek. Aturan negara, aturan perusahaan. Tetep kalah nyong Pak. Kenapa? Antara aturan negara sing negakna, nek sing gawe aturan negara sing negakna, kowe salah kowe. Karena aturannya lebih tinggi aturan negara apa aturan perusahaan? Aturan negara, Mbok. Tapi kejadian nyatanya nyong tetap dipecat gitu. Berarti kan karena kalau aturan negara wong yang daftar nyalek tidak dimintakan surat bukti pengunduran diri dari PT, enggak ada, Pak. Berarti kan sah boleh, tetapi kenapa begitu menjelang kampanye muncul aturan neng sing kerja nang Pertamina kuwi ora oleh nyalek. Milih mundur apa di PHK? Lho milih kan angel. Nyong ora gelem mundurkan diri sebagai karyawan, nek ora gelem dipecat. Ya pada bae, Mbok, ujung-ujungnya dipecat. Itulah nasib sebuah perjuangan karena sing kon nyalek pada ora gelem sing bekorana mau nek iba anane mung nyongtok ya wis ora apa-apa nggo tumbal ora masalah. Sing penting ibarate ya ayo sengkuyung bareng Bapak Ibu semua. Doakan, dukung, support benyong dadi. Gampang nyong punya rasa dendam ngasuh tak obok-obok Pertamina nek isi ora adil, ora memberikan upah yang layak, nyong sing bakal sidak. PLTU nek isi memperkerjakan karyawan-karyawan Cina asing, sementara banyak teman-teman kita yang di sekitar kita pada nganggur, deleng esok. Makanya sampai sekarang kemudian sing disikat dipecat ke mungkang partai buruh nang Pertamina gue kasing partai-partai yang lain cuma kok sing dipecat sing partai buruh kira-kira adil ora? Ana apa kira-kira? Pasti ada kekhawatiran, ada ketakutan kalau sampai partai buruh berkuasa. Itu yang terjadi. Karena program partai buruh yang akan ditawarkan itu memang cukup menarik. Salah satunya adalah jaminan pengangguran. Orang nganggur itu akan dibayar 1 juta per kepala. Dananya dari mana? Dana BPJS, dana JHT itu sebut dana yang ngendak. Artinya gini Pak, duit dilepokna metune sithik tapi orang bisa dijukut. Mbok berkembang anggar tinggal dikelola tuh goleng ngatur orang nggo bancakan, jenenge nggo nyejahteraan kok. Seperti yang sampaikan Pak Mahfud aja. Dari nikel saja keuntungannya kalau tidak buat bancakan, setiap warga negara Indonesia dapat per bulan berapa? Beritanya 20 juta. Kang nikel tok gue. Indonesia kaya raya tinggal pengelolaannya tok. Arep sapa? Go bancakan apa ora? Bahkan nikel itu dijual dengan pemerintah mengatur kebijakan bebas pajak.
Padahal kalau pajaknya bisa masuk ke Indonesia, itu bisa untuk ngratisin sekolah, mensubsidi BBM lagi. Tapi kayaknya nggak bancakan karena sing para jabat, para pengusaha, penguasa ya pengusaha. Ujung-ujungnya seperti ini. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, regulasi, aturan, perundang-undang hanya proyek kepada pengusaha. Karena mereka sing wis modali jadi presiden, sing wis modali dicaleg, gantian. Kebijakannya aturan ini global lah, penyompen bisa balik ke percaraan. Itu yang terjadi. Makanya masyarakat selalu dimiskinkan supaya tergantung dengan BLT. Tiap 5 tahun ngadangi amplop ben gampang dituku. Nek nganti sejahtera uteke cerdas mikir, duitnya tampani milih beda. Cerdas ke wong. Itu yang terjadi. Jadi para elit politik itu khawatir kalau rakyatnya semakin kritis dan semakin cerdas, maka dibodohkan. Ben sing bisa kuliah hanya orang-orang tertentu. Sing duit tok. Ana biaya program beasiswa hanya seperti tok ben nggo lamis ben ketone main, padahal jan sing ora bisa kuliah ana pirang-pirang melasi. Padahal kalau kita ngelihat Brunei yang kotanya segede Madura, tiap orang yang lahir aja udah dapat gaji, dapat perumahan. Lah Indonesia yang kaya raya kayak gini, pengelolaannya salah, ya monggo bancakan tok isine sing sugih-sugih ya, sing melarat makin melarat. Itulah yang terjadi saat ini. Tapi selama ki kaya jenengan sik tak takut, ibune kon nyalek gelem ora, Bu? Pada mesti memang digawe kon kaya kue. Lah nyatane kabeh buruh sing nyalek dipecat. Lah siapa sih gelem kon nyalek akhire? Mikir. Lah mong lah duit akeh, lah mong lah. Ayo tiba-tiba kok nyalek duit sepira. Ora duit wis turu bae sarungan ora nyalek. Akhirnya ya ora pada wani. Lah kayak misalnya kayak saya waktu mulai maju, kok nyalek apa? Iya. Partai apa? Partai buruh. Partai buruh. Wong kowe nyeritakna partai buruh wis dawa banget, wong pada ora ngerti. Apa maning nggo ngenalna kowe dek masyarakat. Milih ya partai liyane sing gede, dibiayani nang kana. Tapi kan beda, Bu. Saya berangkat asli jujur. Kalau tidak karena dipergerakkan, aku ora ana cita-cita, ora ana niatan, bahkan ngimpi pun ora ana demi Allah, Bu. Kon dadi anggota dewan. Mikir kene juga ya pada saya kan nyong karo jenenge pada bae. Pikirannya pada. Tapi nek iki wis maju karena teman-teman mensupport, mendukung, tulunglah jenengan sing wani lah. Wani yang ngerano anak kancane juga ngerti dhewe kan yo gebukan tok. Ora bakal bisa apa-apa. Ya kan? Lah siki yang maju jeneng ora ndukung. Lah ya mung kopol-kopol wis pasang baliho ya kan. Ngumpul apa ora sing ndukung, kawus kowe. Decalek gagal ya kan. Tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak memang siap support, aku akan punya beban moral. Aku duduk, aku jabat karena siapa? Bapak-bapak ibu semua yang support, yang dukung, yang ngobrol aku. Berarti aku utang budi yang memerintahkan, yang menghendaki saya duduk. Berarti siapa? Bapak-bapak. Berarti saya harus kerja dengan bapak-bapak semua. Berarti saya sebagai wakil rakyat, ketuanya siapa? Ya jenengan kabeh. Ketua karo wakil dhuwure ndi? Yang mana? Ketua ndi? Mbok ketuane. Begitu jenengan Pak Sigit, aku jawab siapa? Wakil nyong. Masa wakil ngangkangi ketuane ya ora mungkin. Itulah yang harus dibalik. Jadi aku tekangan itu Pak Sigit izin dulu ya. Saya nyebut Pak Ketua. Siap. Siapa ketua siapa? Pak Asnawi. Oke, siap. Jadi seperti itu Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi kita harus mulai cerdas merubah mindset seperti money politik itu harus kita berantas bareng-bareng. Walaupun ada informasi misalnya tampani duitnya, yang penting aja noblos. Tapi dilihat dulu ya Bu, takutnya itu menjadikan haram. Karena ada perjanjian, kepak takut tapi nobosnya, nah gue hati-hati. Tapi awet dok, gawe anu asnyo anu pengen awas ta. Nah itu tampane ora apa-apa karena enggak ada perjanjian. Tapi nek ya nyobosnya lho.
Lah kowe berat kan beban Pak, wis nampani kok ora noblos. Nglombone ora kowe? Beban kan? Nah itu bahaya. Jadi mending kalau misalnya orang yang meminta, Mas, ngapurane bae nek jenengan ngawet terus njakno tuh ora bisa, Mas. Loh kenapa? Lah kan yang kudu janji, yang bebannya berat, tapi nang awe-awe bae tak tampani. Soal kono bae yo nang TPS. Ya bener, Mbok, nopo nang TPS, Mbok? Ora mungkin nang kamar, ora mungkin nang WC, Mbok, nang TPS monggo, Mas. Bismillah mengko nek noblos, berarti sesuai dengan konsep pola pikir, jangan sampai noblos tergantung siapa sih bayar gede-gedean. Makanya nek ngesuk ana serangan fajar, nek sing awemu awe-awe tok tampani tapi nek awake noblos kira hati-hati Bu. Bakar. Ya kan? Khawatirnya mau menjadikan mandeka ora sepira tapi jadi beban, jadi dosa. Itu yang dikhawatirkan. Ora sepira dosane akan dihisap. Kenapa? Keputusan bapak-bapak ibu-ibu semua di TPS tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi yang kalau ditebus berdampaknya buruk. Ini akan ibaratnya kayak model multi level. Buruk ke sana buruk gabung akhirnya kena kabeh. Akhirnya sing melu nopo salah ya kena dampak seperti itu. Nah, kembali Ibu. Jadi Partai Buruh hadir itu betul-betul murni dari gabungnya masyarakat kecil, tani, nelayan, kemudian buruh pabrik, ojol, guru honor, kemudian ada lagi pedagang asongan, pedagang miskin kota, miskin desa, itu bergabung semua dalam satu wadah yang di seluruh 35 provinsi sudah bergabung. Dan alhamdulillah saat ini partai politik sudah walaupun belum duduk di parlemen, hasil polling itu sudah masuk parlemen threshold 4%. Berarti kemungkinan untuk bisa duduk di parlemen dan punya bargaining, punya kekuatan untuk menentukan kebijakan itu sangat besar. Makanya wajar sekarang diorak-orak Partai Buruh. Saya pasang baliho aja baru pasang semalam ngasih kos hilang. Kenapa kan? Bahkan ada beberapa pakar ya, saya dapat info juga dari teman saya yang memang biasa main di partai gitu. Orang-orang yang biasa membolak-balikkan kotak bisa memenangkan orang sampai ngomong, kayak kandani kayak jagomu, hati-hati. Walaupun partainya harus disoroti harus dikuat salah seperti itu. Wajar baliho pada hilang, wajar pada sowek. Pada baru sing urunan siapa bocah-bocah relawan ya Pak. Bukan saya pribadi. Kadang saya melas juga mereka ya wong-wong nganti jam 4 nembe baliho masang baliho dandan baliho. Karena apa? Bisane ngerjani ya bar-bar isya. Karena awal esok kerja tekan sore tekan maghrib terus bengine nembe nyambut gawe maning nang partai. Lembur ora dibayar tapi diniati ibadah demi perjuangan anak cucu supaya anak cucu ke depan lapang pekerjaan muda. Kemudian pekerjaan sistem kontrak yang selama ini dilegalkan di masyarakat itu akan semakin berkurang. Kalau dulu sistem kontrak itu namanya outsourcing Bu, itu ada batasannya. Yang boleh di-outsourcekan itu hanya cleaning, supir, catering, OB, itu yang boleh Bu, security. Tapi sekarang semua boleh dikontrakkan. Bahkan kalau dulu Bu yang namanya kontrak dibatasi 3 tahun berturut dengan PT yang sama, maka berhak diangkat jadi karyawan. Nah, siki ora. Tetep kok 3 tahun putus, bahkan akan muncul namanya slogan dari nol lagi ya Pak. Begitu masuk kontrak, itu sudah terjadi contoh di Astra, di BNI, di BRI, mlebu kontrak setahun, 2 tahun, buang. Golat sing nom maning, sing anyar maning, sing nembe lulusan Kang STM. 2 tahun maning putus maning, golat sing nom maning. Padahal sumpamane kan jenengan kerja nang Astra wis 2 tahun. Pengalamane kan Astra model nek buka baut anu roda ya buka baut roda kan ora pernah ganti-ganti digawe kaya kuwe. Pengalaman mung duwe buka baut roda begitu metu wis kerja 2 tahun. Alhamdulillah ini Bu, perkenalkan ini yang hadir namanya Pak Asnawi. Beliau ini adalah Ketua Partai Buruh Kabupaten Cilacap. Nah ini orangnya. Kebetulan dia juga
otomatis dicalonkan menjadi caleg DPR RI. Nah ini caleg inilah yang nanti akan berjuang perang untuk menentukan regulasi Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Nah nanti akan diberikan kesempatan, ini saya selesaikan dulu ya Bapak-Bapak ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang saat ini Bapak alami dengan kebijakan-kebijakan politik yang sudah dirasakan itu imbas dari keputusan-keputusan politik yang Bapak tentukan 5 tahun yang lalu. Ya Pak, Bu. Jadi mulai sekarang sudah mulai kritis, sudah mulai harus cerdas. Jangan sampai salah pilih. Nah, deleng kadang-kadang sing nyong milih sing kenal, bagus. Tapi bukan hanya sekedar kenal wong tok. Latar belakang, rekam medis, jejak digital juga dilacak. Jangan sampai kita milih kenal ternyata kenal tetapi perilaku punya pengalaman yang kurang bagus, pernah dipidana, pernah korupsi. Tapi karena kenal tok atau karena dia pernah ngasih, ya kita harus realitas dong, harus jangan sampai dipilih. Kita cari rekam jejaknya. Kalau bapak-bapak ibu menanyakan saya pernah di penjara, alhamdulillah Bu, jangan sampai amit-amit ya Bu ya. Saya belum pernah di penjara, belum pernah korupsi karena masih sampai ini juga masih bekerja, tidak pernah dipecat. Dipecatnya gara-garanya nyalek kiwe sing akhirnya. Mereka nyalek tapi dipecat gelem ora, Pak? Abot bok anak wong waras mending milih kerja daripada nyalek. Anak saya 6 Bu, sing kuliah 3, lagi semester akhir 1, semester 7-nya 1, yang 1 baru Bu semester 2. Kayak ngapa biayanya terus ngesuk dipecat. Bojoku mulai bebek mewek dhewe tak aja panik ngonyong lagi diberjuang ki aja nyong melu panik mongko. Karena yang dipikir ngesuk kepriye mangane, serah namanya Gusti Allah. Bismillah, insyaallah nanti mudah-mudahan kalau yang Allah mengkoda, Allah paring insyaallah kalau misalnya jadi saya akan betul-betul akan menunjukkan ke Bapak-bapak Ibu dan harapannya Bapak-bapak Ibu menjadi catat ya. Bahwa bapak-bapak ibu di sini nanti akan saya ikat dengan satu persatuan komunitas Bu, karena bapak-bapak akan saya ikat bukan untuk dikala besok saya jadi dok, tapi seterusnya kita akan bentuk komunitas yang nanti bisa berbagi informasi, berbagi edukasi, berbagi modal. Karena kan nyong bisa ngaweh peluang setelah nyong jagong, nah siki kon dijaluki apa yang ora bisa wong esuk dipecat apa Bu, ya kan? Tapi kalau sudah duduk kan di situ ada anggaran-anggaran yang memang diberikan untuk masyarakat. Nah itulah yang nanti akan saya ditemakna atau bahasanya apa akan diimplementasikan. Otomatis saya implementasikannya ke siapa? Ya wong-wong sing jelas keton wis ndukung, Mbok. Mulane mikir kon tanda tangan absen kae bukan bagi amplop, Bu. Tapi akan dicatat nanti dikeluar sama Bu Yato, nanti akan mencatatkan komunitas. Berarti kalau jelas nanti misalnya di sini RT 2 ya, TPS-nya TPS berapa namanya Pak? Nah harus ada di sini yang siap jadi saksi supaya nanti suaranya muncul. TPS 13. 13 ya. Nanti 02 13 14 4 kepriwe kuwi ngatur saya. Nah, jadi harapannya bapak-bapak ibu sini ada yang bisa menjaga supaya nanti bisa direpot. Oh berarti netes nang kana anak konsensenku, anak anggotaku, anak kelompokku. Tapi saya juga tidak akan membatasi. Berarti mengko sing di ayomi, sing diwehi, sing apa, sing nopo ora. Saya tetap akan merangkul semuanya karena kan 5 tahun ke depan kita tetap akan membuktikan kepada masyarakat ini loh Partai Buruh akan kita buktikan bahwa Partai Buruh komit terhadap wong cilik, petani, nelayan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, semua akan kita upayakan dengan program yang ada di nanti saya udah dapat belum Pak ini. Nah ini ada program di sini nanti bapak-bapak bisa dilihat nih. Udah dapat ini semua belum? Oh iya belum. Nah ini. Baru itu Nah dibagikan aja Bu. Ini ada programnya. udah dibagi program. Program ini nanti akan saya jalankan setelah nanti duduk. Dan duduknya saya itu Bu. Ini sebagai tambahan lagi ya. Nek aku menang jago nang DPRD,
Tugas saya hanya mengontrol kebijakan aturan yang dibuat oleh DPR RI sing gawe undang-undang niki beliau Pak Asnawi Asamenipun. Asnawi Rahmat. Sing gawe undang-undang aku nang iso sing ngawasi. Kae wis dibayar sesuai upah ora? Pabrik PTI kae sing kae bisa mlebu kerja urung? Lapanganmu nggo kerja sapa bae. Itu yang akan saya tegakkan. Saya akan sidak, saya akan kontrol. Kae pembantu rumah tangga dene kae anak aturannya sing ibu, gaji sing bener bae kowe. Masa gaji orang memper, termasuk tukang bangunan. Walaupun tidak terikat dengan PT, kowe dibayar pira kowe? Nyemu 80.000, paling endep 126 di luar dari yang lain-lain. Mangan rokok wis beda maning hitungan. Kowe murni 126. Nek SI kowe lapor. Pak Sigit nyung kerja ngene, sapa majikane sapa sih kowe? Pemboronge, sapa PT-ne? Pak pengen ngandang apa sesuai aturan. Itu ya sebagai tugas calegnya kabupaten. Setelah undang-undangnya dibikin oleh DPR. Makanya nek bapak-bapak milih nyontok cara bal-balan nyung gawe dribing bola ngoper ngap sing ngegolna ora anak. Ya ora gol-gol, Mbok. Makanya kita harus satu paket. Begitu saya jadi Pak Asnawi juga harus harus ditoblos gitu. Dan besok Bapak-bapak, Ibu-ibu di kotak TPS itu tidak di kartu suaranya tidak muncul gambar. Adanya nama. Nah, makanya harus diingat-ingat. Nama saya siapa, Bu? Coba sekali lagi, Bu. Sigit Sutrisno. Nomor pira, Bu? 4. Ini namanya siapa coba? Pak Asnawi Rahmat. Nomor urut 1 Partai Buruh. Partai Buruh nomor pira, Bu? Nomor warnanya oranye. Nah itu. Baik Ibu-ibu. Ini baru sekilas, nanti akan diperdalam lagi oleh ketua kita nih. Ini juga satu-satunya ketua yang berani ngambil keputusan karena tidak semua orang mau dijadikan ketua. Kayaknya anginnya akeh busim bakal nampol nang dulu. Keplak nang ketua ya. Kowe arep ngalahno ya. Kayak gitu, Bu. Resikonya banyak mantap kalau aja nganti menang tak barke ya. Itu terjadi. Tapi pasnya tetap tegar kuat karena dia kebetulan juga ketua Pokdar, jadi punya benteng yang sangat kuat. Itu ya Bu, apa yang saya sampaikan. Nanti kita gantian dengan Bung Asnawi nanti akan menyampaikan. Itu baru sekilas Bu, masih banyak cerita tentang Partai Buruh yang pastinya sangat menarik karena mengenai nasib kita semua. Jadi itulah Bapak-bapak Ibu, sekilas apa yang bisa saya sampaikan karena kita akan berbagi waktu juga. Mohon maaf Ibu-ibu, Bapak-bapak kalau apa yang saya sampaikan mungkin ada yang hilap, kemudian menyinggung ataupun ada yang salah, itu murni karena kebodohan saya. Tetapi kalau ada manfaat apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan, itu semata-mata datangnya dari Allah. Mudah-mudahan itu saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Mul untuk dilanjutkan.